Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa hidup kita itu tidak jauh dari yang namanya gadget atau gawai. Gadget apapun bisa kita gunakan kesehariannya, baik itu handphone atau smartphone, kemudian komputer atau laptop, kemudian mungkin smart TV, dan masih banyak sekali gadget yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, di samping penggunaannya yang sangat praktis dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, penggunaan gadget itu juga dapat mempermudah segala bentuk kehidupan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kehidupan kita ini pasti akan terasa sangat sulit dan berat jika tidak ada benda yang satu ini. Namun perlu kita pahami juga bahwasanya kita harus selalu bijak dan juga mengatur dengan baik atau memanajemen dengan baik bagaimana kita menggunakan gadget-gadget tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kiat atau trik supaya kita bisa memanfaatkan gadget dengan baik tanpa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama adalah sebisa mungkin kita atur dengan baik kapan kita menggunakan gadget sesuai dengan kebutuhan kita. Ada kalanya kita belajar, ada kalanya kita perlu waktu untuk bekerja, ada kalanya kita perlu waktu untuk bersosialisasi. Nah, jangan sampai menggunakan gadget itu dapat mengganggu kita dalam melakukan berbagai aktivitas tersebut, sehingga akhirnya prioritas kita akan teralihkan dengan gadget daripada dengan aktivitas yang jauh butuh ketekunan yang lebih dari itu, seperti belajar ataupun bekerja. Kemudian trik yang kedua adalah mari kita manfaatkan gadget sebaik mungkin untuk hal-hal yang produktif. Apa saja hal yang kita sebut produktif ini? Yang pertama adalah mungkin kita bisa mendownload atau mengisi gadget kita itu dengan aplikasi-aplikasi atau software-software itu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti misalkan kalau kaitannya dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita bisa mengisi gadget kita dengan Al-Quran digital. Dengan adanya Al-Quran secara digital, kita bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun tanpa harus membawa mushaf Al-Quran secara utuh. Itu adalah suatu hal yang sangat praktis yang dapat memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkendala dengan mungkin kerepotan dalam membawa mushaf dan lain sebagainya. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, trik yang ketiga adalah kita sediakan waktu kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu menurut penelitian lebih banyak menggunakan waktu itu di depan gadget, baik di depan komputer maupun di depan handphone. Padahal kenyataannya kita ini hidup di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lainnya juga. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita luangkan waktu kita untuk bermasyarakat. Setidaknya kita keluar rumah, bertegur sapa dengan tetangga, berdiskusi tentang permasalahan di dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka jiwa sosial kita akan semakin meningkat tanpa mengurangi esensi kita dalam menggunakan gadget tersebut. Kemudian, trik yang selanjutnya adalah marilah kita sama-sama saling menyadari bahwa penggunaan gadget secara berlebihan itu pasti akan ada dampaknya. Tidak mungkin kan kita menggunakan gadget itu tidak ada negatifnya. Memang sih kita dapat mempermudah hidup kita dengan adanya gadget, tapi di sisi lain jika kita menggunakan gadget dengan rentang waktu yang lama, tentu saja itu pasti akan mempengaruhi kesehatan kita, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental. Kesehatan secara fisik mungkin salah satunya adalah dapat merusak penglihatan kita, mungkin dapat merusak pendengaran kita dan lain sebagainya. Dan untuk kesehatan mental mungkin kita akan mendapatkan
kecanduan atau ketergantungan akan gadget tersebut. Seakan-akan kita itu tidak bisa hidup dengan baik tanpa adanya gadget. Nah, dengan kita menyadari akan adanya dampak negatif tersebut, maka kita juga akan sadar bahwasanya kita akan dapat mengurangi penggunaan gadget tersebut dan mengatur penggunaannya dengan sebijak mungkin. Pemirsa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah beberapa trik-trik penggunaan gadget yang saya bagikan untuk Anda semua. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa menggunakan gadget secara bijak, secara baik, tanpa kita meniadakan atau meragukan yang namanya gadget tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.